Miranda, kejadian itu terulang lagi. Iya, Nek. Tolong aku, Nek. Aku sudah putus asa. Iya, ayo masuk. Aku takut akan menyakiti dia, Nek. Darah dia juga AB negatif, Nek. Aku takut dia datang kemari. Aku tidak bisa menguasai diri kalau... Nenek tidak bermaksud menyakitimu. Nenek cuma mencegah agar kau tidak melukai orang. Terutama pada malam bulan purnama muncul. Dan malam ini nenek tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bila aku sampai menyakiti dia, bunuh saja aku, Nek. Nenek tahu caranya, kan? Kalau kau sudah jadi, kau tidak akan mengenal nenek atau suamimu lagi. Kau tidak akan lebih daripada binatang buas. Tenang, Cuk. Koran kedua yang berisi kasus yang terjadi di bulan Agustus. 8 tahun setelah kasus pertama. Korban bernama Surya Handaka, duda beranak 1. Dia ditemukan mati di kamar tidurnya dengan leher nyaris terputus. Ada bekas gigitan dari taring-taring yang sangat panjang dan runcing. Saksi utama adalah putri korban satu-satunya. Tetapi tidak ada petunjuk bahwa dia adalah pembunuhnya karena hubungan mereka sangat harmonis. Putri korban berumur 16 tahun. Masih gadis dan bernama Miranda. Bukan cuma itu, Din. Coba lu perhatiin lagi. Surya Handaka memiliki golongan darah AB negatif. Kenapa setiap 8 tahun hanya jatuh 1 korban dan 8 tahun kemudian jatuh 1 korban lagi? Kenapa begitu, Nin? Karena si pembunuh telah menemukan apa yang dia inginkan. Dan inilah yang menjadi teka-teki bagi kita semua. Golongan darah korban sama, yaitu AB negatif. Setiap 8 tahun, 1 windu, 1 korban, dan terjadi saat bulan purnama. Tapi Anton, Alex, Leni, dan pria lainnya itu, apakah darah mereka sama semua AB negatif? Bukan. Maka dari itulah terjadi pembunuhan berantai. Karena si pembunuh belum menemukan golongan darah yang cocok. Darah Miranda AB negatif, darahku juga. Bagaimana pendapatmu, Dok? Dia membunuh karena kebutuhannya akan darah segar. Khusus tipe AB negatif. Sama halnya seperti penyakit vampirisme atau lycanthropy. Apa itu, Dok? Likantor? Lycanthropy. Penyakit manusia serigala yang pernah merajalela di benua Eropa pada abad ke-19. Nonsen! Aku tidak percaya itu, Dok. Terserah. Tapi Anda bisa baca di buku-buku. Lalu apa pula hubungannya dengan siklus 8 tahun itu, Dok? Setiap 8 tahun, posisi planet-planet Mars, Venus, Matahari, dan Bulan membentuk posisi geografis. Sehingga pantulan sinar gamma dari bulan mencapai puncak intensitas. Rupa-rupanya dari sana, kata istilah lunatik atau orang gila itu, kata luna atau bulan. Lalu, bagaimana manusia serigala bisa mati? Dengan peluru perak. Karena perak mengandung argentum. Ya, argentum memang bisa menangkal berbagai macam racun. Bang, bukankah pistol abang menggunakan peluru perak? Tak kusangka, Bah. Cewek kecil macam kau pikirannya berdarah juga. Ada benarnya. Karena darah adalah sumber kehidupan. Tanpa darah, kita semua mati. Sudah.
Aku tidak ingin mendengar lagi kalian sudah mencampur adukan antara mitos dan legenda, sains dan mistik, dongeng dan sejarah. Kau yakin Miranda itu ada di Bandungnya? Yakin bang, karena Miranda kalau ada persoalan pasti ke rumah neneknya. Kalau gitu kesana kita. Yuk, cabut kita. Hehehe. Halo. Lo pada gak ikut sama gue? Gue yang membongkar kasus ini, terima kasih. Rencananya nggak usah, tapi honor naik. Siapa? Ini aku, Nek. Kau Abidin? Iya, Nek. Aku Abidin. Dengan siapa? Saya bersama rekan-rekan dan Miranda juga kenal mereka. Kami ingin menjenguk Miranda, Nek. Masuklah. Dan bawa juga kedua temanmu itu. Iya, Nek. Anak yang baik. Kok nenek bisa tahu kalau yang datang 3 orang? Hebat. 3 tahun yang lalu mata nenek memang sudah tidak melihat. Tapi nenek sudah mengenal seluruh isi rumah ini. Termasuk bau manusia yang datang ke rumah ini. Miranda mana, Nek? Tidak ada seorang pun yang nenek izinkan untuk mengganggu cucu nenek yang sedang tidur. Kau juga, Bidin. Walaupun kau suaminya. Nenek menderita sekali. Rasanya nenek ingin segera mati. Karena memikirkan dosa leluhur nenek. Dosa yang harus ditanggung oleh semua keturunannya. Di antara mereka, nenekku sendiri, pamannya Miranda, juga Miranda, cucu nenek yang terakhir. Dari sekian cucu nenek, hanya dia yang menderita nasib serupa dengan buyut dan pamannya. Kalau semua terjadi apa-apa dengan Miranda, habislah dinasti keluarga nenek. Nek, lebih baik kita bicara di luar saja. Kasihan Miranda yang malang. Nanti tidurnya jadi terganggu. Nek, biar saya dan Bang Tarigan yang menemani Miranda sambil merokok. Kau masih merokok, Bidin? Kebiasaannya menjijikkan. Wah! Nina, beberapa abad yang lalu ketika Bandung masih terbenam air dan penduduknya juga masih bisa dihitung dengan jari. Persisnya kawah Tangkuban Perahu yang masih hutan belantara. Disitulah tinggalnya siluman genderuwo yang merajai seluruh siluman di tempat tersebut. Dia itulah yang selalu mengganggu manusia yang sedang bertapa. Manusia-manusia yang menginginkan umur panjang, turunan terhormat, dan tidak pernah kekurangan. Salah satunya suami istri, moyangnya Miranda. Ya, moyang Miranda. Moyang Miranda. Pasti penyakit keturunan itu berasal dari moyang Miranda. Penyakit keturunan? Tapi aku melihatnya sebagai kutukan, Bang. Ya, sama hanya dengan penyakit diabetes, asma, dan yang lain-lainnya. Ada juga beberapa penyakit yang memang tidak bisa dihindari dan diwariskan secara acak. Tak musikku. Pada suatu malam, sebelum lengkap satu itu,
tiba-tiba muncul manusia yang mirip dengan suaminya. Laki-laki itu gagah, tampan, dan senyumnya memikat. Mengajak istrinya untuk mengakhiri tapanya, melakukan hubungan badan. Mendengar suaminya merayu, luluhlah iman si istri yang sudah hampir 1 windu tidak melakukan hubungan badan dengan suaminya. Terus gimana, Nek? Dia melayaninya dengan penuh gairah. Begitu selesai, si penggoda itu berubah bentuk menjadi bentuk aslinya, yaitu makhluk yang sangat menakutkan. Nek, kayaknya udah sore. Mendingan kita masuk ke rumah aja yuk. Sebentar, cerita nenek masih panjang. Apakah itu yang disebut sebagai penyakit keturunan, Bang? Itu cuma tinjauan medis. Kalau dihubungkan dengan agama saya, tidak ada yang namanya dosa keturunan. Semua orang dilahirkan dalam keadaan suci. Makhluk itu berkata, setelah menyetubuhi moyang kami, akan lahir genderuwo perempuan. Genderuwo itu akan memperlihatkan wujudnya setiap 1 windu. Dan pada saat itu pula, dia harus menghirup darah manusia. Darah yang sejenis dengan darahnya sendiri sebelum lewat 3 malam purnama. Jika tidak, dia akan menjadi genderuwo utuh, bukan menjadi suami moyang kami. Setelah sewindu, lalu mereka turun gunung, kemudian melahirkan keturunan yang kebal. Ada yang berumur panjang, ada yang punya nama terkenal, ada juga sebagian yang kaya raya. Tapi ada juga sebagian yang menyimpang nasibnya. Nenekku sendiri lepas dari kutukan setelah berumur 16 tahun. Paman Mira gagal. Lalu dia lari ke hutan karena wajahnya berubah menjadi genderuwo. Iya, Bang. Aku pernah mendengar tentang spesies genderuwo yang bertaring, yang pernah tinggal di tanah Pasundan pada zaman dahulu kala. Ah, nggak percaya aku. Itu cuma dongeng. Bukankah beberapa kasus membuktikan bahwa mereka itu hanya menyukai satu motif pembunuhan saja? Iya, Nek. Sebaiknya kita segera kembali. Sudah terlalu lama kita meninggalkan mereka. Hati-hati, Nek. Perasaan nenek tidak enak. Ayo, ayo cepat.
Miranda. Mir, Mira sengaja